खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam acara This Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk menyajikan sorotan dari Mulakat, di mana Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz berkenan bertemu dengan lajnah dan nasirat dari Belanda akhir pekan lalu. Pada hari Minggu, nasirat dan lajnah dari Belanda mendapat kehormatan melakukan mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz. 96 lajnah dan nasirat telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di studio MTA di Islamabad. Selama mulakat, lajnah dan nasirat berkesempatan berbicara dengan Huzur dan mengajukan pertanyaan tentang berbagai topik keagamaan dan kontemporer. Pertanyaan saya adalah, orang tua sering diberitahu dalam program tarbiyat bahwa mereka harus memilihkan teman yang baik untuk anak-anak mereka. Namun anak-anak lain yang orang tua kami inginkan untuk menjadi teman kami, tidak ingin berteman dengan kami. Lalu apa yang Huzur nasihatkan untuk kami lakukan dalam hal ini? Baiklah, kamu kelas berapa? Kelas 10, Huzur. Oke, apa yang orang tuamu katakan padamu? Siapa yang mereka katakan harus kamu jadikan teman dengan anak baik, Huzur? Siapa anak yang baik itu? Yang melakukan salat 5 waktu, Huzur. Kamu bersekolah, anak-anak di sana tidak semuanya Muslim yang melakukan salat. Ada juga orang Kristen yang bahkan tidak percaya pada Tuhan. Jadi salat apa yang akan mereka lakukan? Jika kamu akan mencari teman yang melakukan salat, maka kamu tidak akan punya teman di sekolah. Yang dimaksud dengan anak-anak yang baik adalah bahwa anak-anak Ahmadi seharusnya menjadi anak-anak yang baik. Oke? Ini adalah tugas lajnah dan sekretaris nasirat untuk mentarbiyati anak-anak perempuan dengan cara yang baik. Anak perempuan yang baik adalah mereka yang sejak kecil, yaitu sejak usia 7 tahun mulai memperoleh pengetahuan agama. Mereka harus mengamalkan perintah Allah Ta'ala dan merenungkannya. Allah Ta'ala menyatakan bahwa pada usia 7 tahun anak-anak harus didorong untuk melaksanakan salat, dan pada usia 8 atau 10 tahun mereka boleh dengan tegas memberitahu anak-anak mereka bahwa mereka harus melaksanakan salat. Jadi ini adalah tugas orang tua dan badan lajnah dan nasirat untuk mengajarkan ini kepada anak-anak. Ini juga tanggung jawab Khuddamul Ahmadiyah dan para ayah untuk menjelaskan ini kepada anak-anak mereka. Jika hanya anak perempuan saja yang diajarkan hal-hal ini dan bukan anak laki-laki, maka anak perempuan akan berkata, mengapa Anda tidak juga menyuruh anak laki-laki untuk melakukan ini? Apakah mereka istimewa? Mengapa mereka mendapat perlakuan khusus? Beberapa orang tua memiliki perlakuan istimewa kepada anak laki-laki dan tidak selalu memperhatikan anak perempuan dengan cara yang sama. Seorang anak laki-laki mungkin meminta sesuatu dan diberi, tapi jika anak perempuan meminta sesuatu tidak diberikan. Ini sangat tidak adil dan diskriminatif. Ini seharusnya tidak terjadi, oke? Oleh karena itu adalah tugas orang dewasa untuk mengajar dan mentarbiyati anak-anak dengan baik agar mereka melakukan hal yang baik. Ketika seorang anak puas dengan lingkungan rumah, maka mereka akan pertama-tama menemukan teman di antara saudara-saudari dan orang tua mereka. Setiap kali ada pertemuan Ahmadi, pertemuan atau acara lain dalam jemaat, kamu akan menemukan teman-teman baik untuk bermain di sana. Kamu tidak bisa pergi ke rumah temanmu setiap hari kan? Jaraknya cukup jauh. Kamu tidak bisa bilang ke orang tuamu, antar saya ke rumah teman dengan mobil atau kereta. Memang kebiasaan di Belanda untuk bersepeda, tapi kamu tidak bisa begitu saja mengambil sepedamu dan memberitahu orang tuamu bahwa saya ingin pergi ke rumah teman saya. Mereka tentu akan khawatir karena mungkin berbahaya untuk berkendara di jalan, sehingga mereka mungkin menolak. Jadi kamu tidak bisa melakukan ini. Lalu di sekolah tidak ada yang benar-benar mengenal agama seperti itu. Orang-orang tidak percaya pada Allah Ta'ala. Jadi di sekolah kamu harus mencari anak-anak yang memiliki moral yang baik, yang jujur, yang tidak suka berbohong, yang tidak mengatakan hal yang tidak senonoh dan tidak bermoral, yang tidak menonton film dan program yang tidak bermoral di internet. Anak-anak seperti itu pasti bisa ditemukan di antara non-muslim, Kristen, dan bahkan di antara orang-orang yang tidak menganut agama apapun. Ada banyak anak yang orang tuanya ingin anak-anak mereka belajar hal-hal baik. Ketika mereka belajar hal baik darimu, mereka akan ingin berteman denganmu. Oke?
Jadi kamu harus mencari anak-anak baik dengan cara ini. Standar anak-anak baik bisa berbeda dalam situasi, lingkungan, dan tempat yang berbeda. Kamu harus mencari anak-anak baik dalam setiap situasi. Tidak perlu hanya berteman dengan orang-orang yang melakukan salat jika itu yang orang tuamu katakan. Kamu bisa memberitahu orang tuamu bahwa tidak ada satu anak pun di sekolah saya yang melakukan salat. Kamu tidak bisa memutuskan diri dari dunia dan tidak memiliki kehidupan sosial. Bersosialisasi itu perlu. Ketika kamu berteman dengan orang-orang yang berwatak baik dan yang mengatakan hal-hal baik, mereka akhirnya akan bertanya tentang dirimu dan siapa kamu. Kamu bisa memberitahu mereka bahwa kamu adalah seorang Muslim Ahmadi. Kamu bisa menjelaskan ajaran Islam dan perintah Allah Ta'ala kepada mereka, yaitu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, menghormati orang tua, memperlakukan orang lain dengan baik, bersedekah, memperhatikan orang miskin, berbicara jujur, jangan pernah berbohong, bekerja keras, menjadi warga negara yang baik, dan melayani negaramu. Jadi, ketika anak-anak lain mendengar hal-hal ini darimu, mereka akan menyadari bahwa ini adalah anak-anak baik, dan mereka akan merasa bahwa mereka harus berteman denganmu. Mereka juga akan memberitahu orang tua mereka. Banyak anak berbagi hal dengan orang tua mereka di sini, dan ketika mereka melakukannya, orang tua mereka juga akan menyetujui pertemanan mereka denganmu, dan kemudian kamu bisa berinteraksi dengan mereka dan melibatkan orang tuamu juga jika mereka berpendidikan baik. Oke? Jadi beginilah cara pertemanan yang baik terbentuk. Tidak cukup bagi orang tua untuk mengatakan carilah teman yang baik, maka silakan mintakan orang tua untuk mencarikannya. Pertama-tama carilah anak-anak yang melakukan salat. Seseorang harus menganalisis situasi dan bersikap realistis. Seseorang harus berbicara dan memahami hal-hal berdasarkan keadaan seperti yang telah saya jelaskan. Jika ada anak-anak yang menonton film yang tidak bermoral dan yang membicarakan hal yang tidak bermoral itu di sekolah, maka anak-anak seperti itu harus dihindari. Allah Ta'ala juga telah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa seseorang harus melindungi diri dari hal-hal yang sia-sia, baik besar maupun kecil. Seseorang harus melindungi diri dari semua hal yang sia-sia. Oke? Jazakallah huzur. Assalamualaikum pyare huzur, nama saya Hania. Dan pertanyaan saya adalah, mengapa anak-anak kecil harus mendengarkan khutbah Jum'ah? Mengapa anak-anak yang lebih besar harus mendengarkannya? Sama seperti yang lebih tua harus mendengarkan, begitu juga yang lebih muda. Apakah orang tua berkata, kami tidak mendengarkannya, tapi kamu harus? Itu salah dari mereka. Pertama, suruh orang tuamu mendengarkan khutbah. Kita hanya anak-anak, dan kita tidak bisa memahami beberapa poin. Dengarkan, renungkan, dan kemudian jelaskan kepada kami. Ada banyak poin baik yang disebutkan dalam khutbah. Khutbah adalah bagian dari salat Jum'ah. Jika pertanyaanmu terkait mendengarkan khutbah saya di MTA, maka ada banyak poin baik di dalamnya. Dan kadang-kadang saya memberikan nasihat tertentu dalam ceramah atau khutbah saya. Ini untuk anak-anak dan orang dewasa. Jadi ikutilah agar kita dapat mengamalkan ajaran Islam yang benar. Saat ini saya berbicara tentang sejarah dan kehidupan Nabi Suci SAW. Ada banyak aspek kehidupan Rasulullah SAW yang bisa kita temukan dan pelajari. Rasulullah SAW adalah teladan kita. Seperti yang Allah Ta'ala nyatakan, itulah sebabnya kita harus mempelajari ajaran beliau dan mengamalkannya. Jadi, seseorang harus mendengarkan khutbah. Dengarkan, tonton, amalkan, praktikan, dan jadilah anak-anak saleh. Anak-anak dan orang dewasa sama-sama harus mendengarkannya. Pertama-tama, orang dewasa harus mendengarkannya. Jangan sampai orang dewasa menonton sesuatu yang lain sambil menyuruh anak-anak menonton khutbah. Orang dewasa harus memberikan contoh. Huzur, pertanyaan saya adalah, bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan diri? Kamu kelas berapa? Kelas 6, Huzur. Pertama-tama, ingatlah bahwa tidak perlu merasa minder atau rendah diri. Kita adalah Muslim Ahmadi, oke? Tanamkan dalam fikiranmu bahwa kita adalah Muslim Ahmadi. Pada akhirnya, kita harus menyampaikan pesan Ahmadiyah ke seluruh dunia dan membawa mereka ke dalam lingkup Ahmadiyah. Ketika kamu sadar akan hal ini dan kamu memiliki tekad dan kekuatan, maka kamu akan merasa bahwa kamu adalah sesuatu yang berharga dan kamu harus mengajarkan sesuatu kepada dunia, oke? Katakan bahwa pengetahuan yang aku miliki, agamaku, imanku, hubunganku dengan Allah Ta'ala, ini adalah hal-hal yang tidak dimiliki orang lain. Itulah sebabnya aku harus mengajarkannya kepada orang lain. Satu hal adalah lingkungan kamu dan anak-anak berada di mana ada kelas-kelas jemaat dan nasirat dan acara-acara lain untuk anak-anak. Jika kamu memiliki pengetahuan agama sendiri, kamu berbicara tentang hal-hal baik, kamu akan memiliki moral yang baik, kamu juga akan memiliki pengetahuan umum yang baik. Maka begitulah cara kamu mengembangkan kepercayaan diri.
Jika kamu belajar dengan baik di sekolah, berusaha menjadi siswa yang baik, dan mendapat nilai bagus, kamu akan mengembangkan kepercayaan diri. Oke? Untuk melakukan ini, apapun yang kamu pelajari di sekolah, kamu harus mengulanginya di rumah dan merenungkannya dan mengaitkannya keesokan harinya. Ketika kamu bisa menyampaikan poin-poin di depan gurumu, bahwa kamu mencari dan mempelajari hal seperti itu, dan ketika guru mengajukan pertanyaan dan kamu menjawabnya dengan benar, saat itulah kamu akan mengembangkan rasa percaya diri. Akibatnya, orang lain akan melihat kepadamu. Beberapa orang akan menjadi iri, mengapa kamu tahu ini dan mereka tidak. Tapi banyak anak perempuan akan mencoba belajar darimu. Ketika mereka akan mencoba belajar darimu, kamu akan mengembangkan rasa percaya dirimu lebih jauh lagi. Oke? Baik, Huzur. Kamu akan meraih rasa percaya diri lebih besar lagi, dan kamu kemudian akan dapat memberitahu mereka siapa dirimu, apa ajaranmu, dan mengapa moralmu baik. Jadi ketika akhlakmu baik, yang kamu katakan baik, dan pendidikanmu baik, kamu akan mengembangkan rasa percaya diri. Pertanyaan saya adalah, apa yang Huzur lakukan ketika pertama kali menamatkan Al-Quran? Saya tidak melakukan acara amin atau perayaan menamatkan Al-Quran ketika menamatkan Al-Quran. Mungkin guru Al-Quran saya mendengarkan bacaan saya dan itu saja. Tidak ada acara atau undangan. Saya tidak melakukan apa-apa. Beberapa orang mengatur hal-hal seperti itu pada waktu itu. Beberapa sepupu saya juga melakukannya. Saya tidak melakukannya dan saya tidak pernah merasa perlu mengadakan perayaan tamat Al-Quran. Oke? Pertanyaan saya adalah, apakah tepat bagi wanita muda untuk menikah sebelum menyelesaikan studi mereka, mengingat fakta bahwa setelah menikah mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk belajar atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan mereka? Faktanya adalah, jika ada tawaran jodoh yang baik dan si gadis setuju untuk menikah, maka dia harus menikah. Adapun jika tidak ingin memulai keluarga karena ingin belajar, itu keliru. Ada gadis-gadis yang menikah, memiliki 2 atau 3 anak, dan kemudian menyelesaikan pendidikan mereka. Ada beberapa gadis yang bertemu saya di Amerika yang belajar setelah anak-anak mereka agak besar, dan mereka belajar di kedokteran. Jadi, preferensinya haruslah bahwa kamu perlu mengurus rumahmu jika kamu menikah. Jika tidak, jangan menikah. Jika ada jodoh yang baik, maka kamu harus menikah. Ketika kamu menikah, maka lebih baik bagi kamu mengurus tanggung jawab di rumah, dan jika kamu punya anak, maka rawat mereka dan besarkan mereka dengan baik. Setelah itu, jika kamu akan masuk ke profesi apapun, maka kamu bisa mengambilnya nanti, jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Beberapa wanita melakukannya. Baru kemarin seorang Ahmadi dari Norwegia bertemu saya dan istrinya datang dari Pakistan, dan pernikahan mereka terjadi sekitar 20 atau 22 tahun yang lalu. Sekarang anak-anak mereka sudah dewasa dan dia mulai belajar lagi, dan tahun ini dia telah menyelesaikan kedokteran dan dia berusia sekitar 48 atau 49 tahun. Oke? Jadi ada wanita-wanita seperti itu yang memiliki tekad yang sangat kuat. Jadi mereka yang bisa melakukannya boleh melakukannya, tapi jangan hancurkan rumahmu demi menyelesaikan pendidikanmu dengan mengatakan, misalnya, bahwa saya akan tinggal di sini dan suami saya tinggal di Den Haag, sementara saya belajar di sini di Amsterdam. Ini tidak boleh terjadi. Kalian harus tinggal bersama. Mulailah keluarga, dan ketika kamu telah memenuhi tanggung jawab ini, maka setelah berkonsultasi satu sama lain, harus ada kesepakatan bersama, dan jika suami memberi izin untuk belajar lebih lanjut, maka lanjutkan dan lakukan. Dan itu harus untuk profesi yang bermanfaat, yang melayani umat manusia, seperti kedokteran, atau ada beberapa bidang seperti pengajaran yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi jika kamu belajar semata-mata untuk mencari uang, maka tidak ada kebutuhan untuk itu kecuali jika suami tidak memberi uang. Maka suami seperti itu adalah suami yang kejam dalam hal apapun dan harus dinasihati. Di dunia barat, orang membawa hewan peliharaan mereka kemana-mana, termasuk di transportasi umum, di mana mereka sering duduk di kursi. Pertanyaan saya adalah, apakah kita diizinkan untuk melakukan salat ketika kita bersentuhan secara tidak langsung dengan hewan? Huzur bersabda, jika orang memilih membawa hewan peliharaan mereka di transportasi umum, itu pilihan mereka. Apa keberatan Anda? Jika mereka duduk di kursi, lalu apa masalahnya? Cukup bersihkan dan duduk di sana. Mereka tidak memintamu untuk memangkunya, kan? Tidak, Huzur.
Kalau begitu tidak ada masalah. Cukup bersihkan kursinya dan duduk di sana. Apalagi yang bisa Anda lakukan? Jika kamu mengatakan bahwa saya tidak ingin duduk di sana, turunkan hewan peliharaan dari kursi. Mereka akan mengatakan bahwa kamu yang harus turun. Kami tidak akan menurunkan hewan peliharaan kami. Jadi tidak ada masalah. Tapi di rumahmu sendiri, yang merupakan propertimu sendiri, tidak boleh ada kotoran di sana karena kamu akan melakukan salat di sana dan kamu perlu menjaga area itu suci. Jika anjingnya bersih dan tidak ada kotoran, maka tidak ada bahaya. Terkadang anjing menyentuh pakaian kita dan kita menjadi sangat kaku. Tidak perlu seperti itu. Namun pada masa Rasulullah SAW, banyak orang memelihara kawanan kambing, domba atau anjing gembala, dan para penggembala berjalan di antara mereka dan hewan-hewan juga menyentuh pakaian mereka. Ketika tiba waktu salat zuhur dan asar, mereka datang dan salat di Masjid Nabawi dengan pakaian yang sama, meskipun anjing telah menyentuhnya. Tapi mereka melakukan wudhu dan salat. Tidak boleh ada kotoran atau najis di pakaian. Kotoran harus dibersihkan. Dalam kasus rumah seseorang, karena kotoran atau najis bisa masuk ke rumah melalui anjing, oleh karena itu kamu harus mencoba mencegah mereka masuk ke masjid karena itu adalah area yang bersih. Kucing berjalan bebas di rumah. Bahaya utama adalah dari mereka, yaitu anjing, ya kan? Mereka hanya memelihara anjing dan terkadang anjing mereka sangat menakutkan dan ganas dan orang umumnya takut pada mereka sehingga harus dibuat kandang untuk mereka di luar dan mereka harus disimpan di sana. Dan ketika kamu duduk di bis, maka tidak ada bahaya. Jika ada kotoran, maka bersihkan. Jika bulu mereka terlihat, maka bersihkan dengan tisu. Semua orang punya tisu di sakunya. Oke? Oke? Pertanyaan saya adalah, apa amalan yang paling utama di mata Allah Ta'ala? Allah telah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah Ta'ala mengatakan bahwa Dia telah menciptakanmu, menjadikanmu orang baik, menjadikanmu yang paling unggul dari semua ciptaan. Dia telah membuatmu lebih unggul dari semua makhluk hidup dan hal-hal lain. Dan karena alasan ini, kamu harus bersyukur kepadanya. Dan cara mengungkapkan rasa syukur adalah dengan beribadah kepadanya. Jadi tindakan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah beribadah kepadanya. Dan saat beribadah, seseorang harus bersyukur kepadanya bahwa Dia menjadikan kita manusia, memberi kita kesadaran, dan menjadikan kita orang baik. Kita harus bersyukur kepadanya dan atas karunia yang telah Dia berikan kepada kita, seperti persediaan makanan dan air di negara-negara ini, transportasi dan fasilitas pendidikan, dan Dia memberikan kita kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Jadi kamu harus bersyukur untuk ini, dan inilah yang menyenangkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mencintai rasa syukur, dan untuk ini perlu untuk beribadah kepadanya. Oke? Jazakallah huzur. Bagi Muslim Ahmadi, tujuan hijrah kita adalah untuk mengamalkan agama kita dengan bebas dan untuk unggul dalam kehidupan keagamaan dan kerohanian kita. Namun juga benar bahwa ketika beberapa orang berhijrah, mereka melupakan pengorbanan ini dan tujuan hijrah ini dan malah tenggelam dalam urusan duniawi. Huzur yang tercinta, bisakah Huzur memberi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan jemaat dalam hal ini? Bantu mereka menyadari, ini adalah tugas lajnah dan Departemen Tarbiyat untuk memberitahu mereka bahwa Allah Ta'ala telah memberi mereka kesempatan ini. Jika mereka telah berhijrah dari Pakistan, maka alasan di sana adalah bahwa kita tidak bisa salat secara terbuka. Kita tidak bisa melakukan salat Jumat. Sudah bertahun-tahun para wanita Ahmadi tidak melakukan salat Jumat di masjid. Sebenarnya, wanita bahkan tidak melakukan salat Id selama bertahun-tahun. Karena alasan ini, kita datang ke sini agar kita mendapatkan kebebasan dan agar kita bisa beribadah pada Allah Ta'ala. Dan ketika Allah Ta'ala telah memberi kita kebebasan di sini, kita harus bersyukur kepadanya. Sudah sepatutnya seseorang yang baik bahwa ketika Allah Ta'ala memberi mereka kesempatan seperti itu, mereka menyelamatkan mereka dari hal-hal buruk dan mengizinkan mereka datang ke sini dan benar-benar mengamalkan agama mereka, maka mereka harus berusaha untuk mengamalkan hal ini. Jika kita malah tenggelam dalam keduniawian, maka Allah Ta'ala mengatakan bahwa Dia memberi kita perbekalan duniawi sampai batas tertentu, tapi kemudian Dia juga mengambilnya dari kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala memperburuk kondisi seseorang di dunia ini juga untuk memberi mereka pelajaran. Mungkin kedamaian rumah tangga mereka hancur atau tidak ada ketentraman lagi,
karena hanya mencari dunia, ketenangan pikiran mereka hancur, atau bahkan jika mereka terhindar dari ini tapi masih melakukan perbuatan salah, maka mereka akan dihukum di kehidupan selanjutnya. Jadi adalah tugas lajnah dan departemen tarbiyat untuk menjelaskan ini kepada mereka dengan penuh kasih. Di tingkat jemaat, orang harus terus menjelaskan tujuan kita kepada mereka. Kita telah datang untuk tujuan yang besar, seperti yang dinyatakan orang lain sebelumnya. Dia bertanya apa tujuan hidup. Jadi beritahu mereka tentang tujuan yang telah Allah telah janjikan kepada kita, dan bahwa kita harus berusaha untuk mengamalkannya sebaik mungkin. Kita hanya bisa menjelaskan ini kepada mereka. Kita tidak bisa memaksa mereka memahami ini dengan pukulan. Tugas kita adalah menjelaskan ini, dan kita harus terus melakukannya. Jadi baik lajnah maupun nasirat harus menjelaskan ini dengan penuh kasih. Pertanyaan saya adalah, untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Ta'ala, haruskah kita secara khusus fokus pada hak-hak Allah Ta'ala atau hak manusia? Keduanya penting. Untuk mencapai kedekatan dengan Allah Ta'ala, hak-hak yang harus ditunaikan kepada Allah dan manusia, keduanya diperlukan. Perlu mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Saya baru saja menyatakan apa tujuan penciptaan manusia, kan? Saya menyatakan apa tujuan penciptaan jin dan manusia, bahwa Allah Ta'ala harus disembah. Ini adalah perintah Allah Ta'ala untuk beribadah kepadanya dan mengamalkan perintah-perintahnya. Ini juga bagian dari ibadah kepada Allah Ta'ala, bahwa kita harus mengamalkan apapun yang Dia perintahkan kepada kita. Dia menyatakan bahwa salat kalian akan dikembalikan dan dilemparkan ke wajah kalian. Allah tidak akan menerimanya. Mengapa? Karena kalian tidak memperhatikan orang miskin atau anak yatim. Kalian tidak memiliki akhlak yang baik. Dengan demikian, Dia tidak akan menerima salat kalian. Karena alasan ini, semuanya harus terjadi sesuai dengan waktu dan tempatnya yang tepat. Hak-hak Allah juga penting, dan hak-hak manusia juga penting. Jika seseorang mengatakan bahwa dia hanya mengerjakan salat, tapi tidak memenuhi hak-hak yang harus dipenuhi kepada manusia, jika suami tidak memenuhi hak-hak yang harus diberikan kepada suaminya, kepada istrinya, jika ayah tidak memenuhi hak yang harus dia berikan kepada anaknya, jika saudara tidak memenuhi hak-hak yang harus diberikan kepada saudara-saudaranya, jika seorang ibu tidak memenuhi hak yang harus diberikan kepada suami dan anak-anaknya, maka tidak ada manfaat dari salat mereka. Oke? Dengan demikian, Allah Ta'ala telah menetapkan hak-hak setiap orang, suami, istri, anak-anak, saudara, semua orang, dan masyarakat mereka juga. Dan untuk itu, sejak bertahun-tahun, saya telah menyatakan daftar panjang hak-hak mereka dalam pidato-pidato jalsah saya, tentang apa yang Allah Ta'ala katakan. Karena alasan ini, hak-hak yang harus ditunaikan kepada Allah Ta'ala dan manusia keduanya diperlukan. Bahkan Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menulis bahwa terkadang hak-hak yang harus ditunaikan kepada makhluk lebih besar dari hak yang harus ditunaikan kepada Allah Ta'ala. Ini karena Allah Ta'ala menyatakan bahwa Dia mengampuni kegagalan dalam hak-hak yang harus ditunaikan kepadanya. Jika seseorang mungkin meninggalkan salat, maka Dia mungkin mengampuni ini, bahwa orang tersebut telah memohon ampun karena mereka tidak bisa melakukan salat. Namun jika orang tersebut telah merampas hak sesama manusia atau menindas mereka, maka mereka akan menerima hukumannya. Terkadang Allah Ta'ala tidak akan mengampuni mereka. Karena itu, ajaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui Islam sangat seimbang, bahwa ketika kamu memenuhi hak Allah Ta'ala, kamu juga harus memenuhi hak manusia. Dan Dia telah menulis dengan sangat jelas dalam Al-Quran tentang mengapa Allah Ta'ala mengembalikan salat mereka kepada mereka. Mereka tidak memberi makan orang yang lapar, mereka tidak peduli pada anak yatim. Allah Ta'ala telah mengatakan untuk memperhatikan tetanggamu, memenuhi hak-hak mereka, memperlakukan bahkan musuhmu dengan baik, dan menunjukkan kebaikan kepada dunia. Semua aspek yang berbeda ini diperlukan, sesuai dengan waktu dan tempat yang tepat. Jika seseorang tidak melakukan ini, maka tidak peduli berapa banyak salat yang dilakukan, Allah tidak akan menerima salat mereka. Allah Ta'ala telah mengatakan ini sendiri dalam Al-Quran. Siapapun yang suaminya tidak memenuhi hak-hak yang tidak dia penuhi, dia harus diberitahu bahwa dia harus memenuhi hak-hak yang belum dipenuhi. Siapapun yang mertuanya tidak memenuhi hak-hak yang belum dipenuhi, mereka juga harus diberitahu bahwa mereka harus memenuhi hak-hak yang belum terpenuhi. Tidak boleh terjadi bahwa mereka melakukan pekerjaan jemaat tapi tidak memenuhi hak yang mereka belum penuhi kepada istri mereka atau anak mereka. Oke? Pertanyaan saya adalah, bisakah kita membantu dalam pengasuhan pemuda? Misalnya, pemerintah menugaskan pemuda kepada orang tua asuh untuk beberapa waktu. Bisakah kita menjadi orang tua asuh dengan cara ini? Ya, bisa. Berapa usia Anda?
18 tahun Huzur, kamu belum bisa menjadi orang tua asuh. Orang tuamu yang bisa menjadi orang tua asuh. Jika mereka ingin, mereka bisa. Ada banyak Ahmadi di sini yang melakukannya. Bahkan di UK, menjadi orang tua asuh adalah hal yang baik. Maka kamu setidaknya bisa mengajarkan mereka kebaikan dan merawat mereka. Allah telah mengatakan bahwa merawat anak yatim dan orang miskin serta membesarkan mereka adalah perbuatan yang sangat mulia. Jadi Allah Ta'ala akan memberikan pahala untuk kebaikan ini jika seseorang merawat mereka dengan baik, menjaga mereka dan membesarkan mereka. Oke? Ya, seharusnya dilakukan. Tidak ada bahayanya. Bahkan ini layak mendapat pahala dan memang perbuatan kebajikan. Jika anak-anak Ahmadi kita pergi ke orang Kristen, maka mereka juga akan menjadi Kristen. Jadi lebih baik Anda yang membawa anak-anak Kristen dan Muslim lainnya dan mengajarkan mereka tentang kebajikan, sehingga setelah mempelajari ajaran Islam, mereka mungkin menerima Islam. Oke? Kita tidak bisa memaksa siapapun untuk menjadi Muslim, tetapi ketika kamu menunjukkan moral yang baik dan menyampaikan ajaran yang baik, maka ketika anak-anak tumbuh dewasa, mereka sendiri akan mengembangkan keinginan untuk kembali ke orang tua asuh mereka untuk belajar dari mereka dan menjadi Muslim yang baik. Oke? Pertanyaan saya adalah ketika membaca Al-Quran saat ada sajdah tilawat, bisakah kita melakukan sujud dimanapun kita berada atau wajib menghadap kiblat? Tidak, Anda bisa melakukan dimanapun Anda suka. Terkadang ketika kita melakukan sujud setelah bayat internasional di sini, orang-orang melakukan sujud menghadap ke arah manapun. Jadi Anda bisa melakukan sujud dimanapun Anda duduk. Tapi jika Anda ingin melakukannya sambil menghadap kiblah, maka Anda boleh melakukannya. Dan itu juga baik. Namun Anda juga bisa melakukannya dari manapun Anda duduk. Terkadang Anda mungkin membaca Al-Quran sambil duduk di kursi, di sekolah, atau di tempat lain di mana Anda tidak bisa melakukan sujud. Dan dalam hal ini, kamu bisa sujud dari posisi duduk, atau juga tidak perlu melakukannya tepat saat itu juga. Kita menemukan riwayat tertentu di mana Hadrat Umar tidak melakukan sujud pada saat itu, dan terkadang beliau mengatakan bahwa itu bisa dilakukan nanti, dan kamu bisa melakukan sujud setelah pulang ke rumah. Di sekolah, jemaat kita di Rabwah, kita diajarkan Al-Quran, dan di kelas, Master Sahib kita, Bambri Sahib, sering menyuruh kita melakukan sujud setelah pulang ke rumah. Seseorang harus membuat keputusan sesuai dengan keadaan. Tidak ada bahaya bahkan jika tidak dilakukan. Namun seseorang harus mempertahankan rasa takut kepada Tuhan, keagungan dan kebesarannya dalam hati mereka. Oke? Huzur, nama saya Aiza Mansur dan saya seorang wakafinau dan yang tertua di antara saudara-saudari saya. Dengan demikian, peran apa yang bisa saya mainkan dalam pengasuhan saudara-saudari saya dan bagaimana saya bisa menjadi teladan bagi mereka? Kamu harus mengatakan hal yang baik dan berbudi luhur, mengerjakan salat, menjelaskan kepada mereka pentingnya mengerjakan salat, membaca Al-Quran, dan menjelaskan mengapa penting untuk membaca Al-Quran dan mengamalkan ajarannya. Jelaskan bahwa kita adalah Muslim Ahmadi dan mengapa kita Muslim Ahmadi, apa ajaran kita, akhlak baik apa yang harus kita tunjukkan. Beritahu mereka bahwa kita harus memberi perhatian ekstra pada pelajaran, dan untuk itu kamu juga harus memperhatikan pembelajaranmu sendiri. Baca buku-buku yang baik, dapatkan pengetahuan umum, tonton program yang baik di TV, dan beritahu mereka bahwa kita tidak boleh menonton program yang tidak baik di TV, dan kamu juga tidak boleh menontonnya. Jika setiap hari kamu duduk di internet, di iPad atau tablet Android, maka anak-anak akan mengatakan bahwa kamu juga melakukan hal ini. Kenapa kamu melarang kami untuk melakukannya? Karenanya, kamu harus menasihati orang lain untuk melakukan apa yang kamu lakukan sendiri. Jadi, jika kamu memberi nasihat tentang hal-hal yang tidak kamu lakukan sendiri, maka tidak ada yang akan menerimanya. Oke? Untuk menjadi teladan, kamu harus memberikan contoh yang baik, dan akibatnya kamu akan menjadi teladan yang baik. Assalamualaikum. Itulah tadi sorotan dari mulakat yang berlangsung akhir pekan lalu. Kita sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kita, ringkasan khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Azil Aziz berbicara mengenai ekspedisi yang terjadi selama kehidupan Rasulullah SAW. Saat menceritakan ekspedisi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Huzur menyampaikan sebuah hadis yang kuat di mana Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabatnya. Nabi Suci SAW memandang kepada kami dan bersabda, "Wahai kaum muhajirin," kemudian beliau memberikan petunjuk, "Ada 5 kejahatan yang aku memohon perlindungan Allah agar tidak pernah berakar dalam umatku, karena bangsa manapun yang di dalamnya berkembang hal-hal ini akan dihancurkan olehnya." Pertama, perbuatan tidak senonoh dan perzinahan tidak menyebar di bangsa manapun sampai mereka mulai melakukannya secara terbuka. Dan akibatnya, penyakit dan wabah seperti itu tidak mulai menampakkan diri seperti pada orang-orang sebelum mereka.
Ini dapat dilihat umum di seluruh dunia saat ini, dan Rasulullah SAW memohon perlindungan dari ini. Umat muslim khususnya harus memperhatikan hal ini. Kedua, kejahatan ketidakjujuran dalam timbangan dan takaran tidak pernah berakar pada bangsa manapun, dan akibatnya bencana kelaparan, kesulitan, kesusahan, dan pemerintahan yang zalim dan tidak adil tidak diturunkan kepada mereka. Ini adalah masalah lain yang mengkhawatirkan, dan bahkan di antara muslim, ketidakjujuran telah merajalela. Sayang sekali seandainya mereka memperhatikan kata-kata ini. Ahmadi terutama harus memperhatikan ini. Ketiga, tidak ada bangsa yang pernah menunjukkan kemalasan, kelalaian dalam memberikan zakat dan sedekah, dan akibatnya menderita kekurangan hujan. Sampai-sampai jika Allah Ta'ala tidak memperhatikan hewan dan ternak di antara ciptaannya, hujan akan ditahan secara permanen dari bangsa seperti itu. Ini juga tanda kemurkaan Allah Ta'ala, dan kita harus berlindung darinya. Rasulullah memohon perlindungan darinya. Keempat, tidak ada bangsa yang pernah melanggar perjanjian Allah dan Rasul-Nya, dan akibatnya bangsa lain dari antara musuh mereka tidak dijadikan menguasai mereka, yang mulai merampas hak-hak mereka. Dari keadaan muslim saat ini, jelas bahwa mereka telah melanggar perjanjian mereka. Semoga Allah memberikan rahmat dan menganugerahi mereka kebijaksanaan. Kelima, tidak pernah para ulama dan pemimpin bangsa manapun mengeluarkan fatwa agama dalam upaya memutarbalikkan syariah untuk tujuan mereka, dan akibatnya serangkaian kekerasan dan konflik internal tidak terpicu. Sektarianisme ini juga merajalela di kalangan muslim. Hal-hal yang Rasulullah mohon perlindungan darinya adalah hal-hal yang umum ditemukan di kalangan muslim. Semoga Allah memberi rahmat. Nasihat emas Rasulullah SAW ini adalah wawasan yang sangat baik tentang sebab-sebab yang mendasari kebangkitan dan kemunduran bangsa-bangsa. Lebih jauh lagi, jika muslim menghendakinya, ini bisa menjadi pelajaran yang sangat baik bahkan di masa sekarang. Sayang sekali seandainya muslim memperhatikan hal ini.